Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Oke, apa kabar semua? Baik. Sehat. Di rumah semuanya menggunakan WiFi atau pakai kuota internet? Saya kuota internet. Saya pakai WiFi. Semoga tidak ada halangan untuk hari ini yang menggunakan kuota internet ya. Semoga lancar. Anak-anak, ini Ibu tampilkan slide-nya. Apakah tampak? Tampak, Bu. Jelas? Jelas. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Bu. Sudah, Bu. Semangat ya. Ya, Bu. Sebelum kita belajar hari ini, kita awali terlebih dahulu dengan doa. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, silahkan Nata untuk memimpin temannya berdoa. Teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Nata sudah memimpin temannya berdoa. Dari pagi sampai saat ini, anak-anak tentunya sudah melakukan berbagai macam aktivitas. Nah, terkait dengan materi hari ini tentang interaksi sosial, Ibu ingin tahu dulu, anak-anak sudah melakukan aktivitas apa dan berbicara dengan siapa? Ibu ingin tahu dengan suaranya Sari. Sebagian besar kegiatan yang saya lakukan di rumah itu cuma saya makan dan mandi. Di rumah biasanya selalu dari tadi udah ngomong ke orang tua pastinya, sama ke kakak juga. Mungkin Pramesti, Ibu ingin tahu dulu kondisinya Pramesti. Dengan orang tua dan tadi sama kasir juga kan tadi belanja. Oke. Terkait dengan aktivitas yang sudah dilakukan oleh anak-anak, sudah berkomunikasi dengan orang tua, dengan kasir, atau yang lainnya. Ini merupakan salah satu kegiatan interaksi. Berarti anak-anak sudah pernah melakukan interaksi. Nah, dikaitkan dengan materi 3 minggu yang lalu, pertemuan pertama, kita sudah mempelajari tentang interaksi antar ruang. Masih ingat? Hubungan timbal balik antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Ya, bagus sekali ya Pramesti ya. Hubungan timbal balik ya. Oke, tepuk tangan untuk Pramesti. Walaupun sudah beberapa minggu yang lalu ya, kita pelajari, paling tidak di minggu sekarang anak-anak tetap ingat pelajaran tentang interaksi. Karena ada kaitannya dengan pelajaran sekarang, yaitu interaksi sosial. Di mana interaksi sosial itu sama-sama hubungan timbal balik ya. Nah, untuk materi interaksi sosial, adapun kompetensi dasar yang harus anak-anak kuasai, yaitu yang pertama mengidentifikasi interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Ya, itu untuk semester yang sekarang, bab yang kedua. Selanjutnya, adapun indikator pencapaian kompetensi. Ibu harapkan anak-anak juga bisa mencapai kompetensi yang menjadi dasar dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah anak-anak mampu mendeskripsikan apa itu pengertian interaksi sosial. Yang kedua, anak-anak bisa mengidentifikasi syarat-syarat dan ciri dari interaksi sosial. Yang selanjutnya, bagaimana anak-anak bisa atau mampu menguraikan proses terjadinya interaksi sosial. Bagaimana sih proses terjadinya interaksi sosial? Nah, anak-anak tentunya sudah tahu karena anak-anak sudah melakukannya.
Yang selanjutnya adalah anak-anak mampu menganalisis pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Pengaruhnya itu apa? Tentunya apapun segala kegiatan itu pasti ada dampaknya. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, itu hampir sama dengan indikator pencapaian kompetensi. Ya. Anak-anak bisa mendeskripsikan interaksi sosial sampai dengan anak-anak bisa menganalisis pengaruhnya. Ya. Dan yang terpenting untuk keterampilan hari ini, anak-anak bisa mempresentasikan, bisa mengkomunikasikan dalam pembelajaran interaksi sosial. Untuk penilaian yang Ibu ambil yaitu penilaian sikap. Ada sikap spiritual, ya doa tadi, ya. Tadi Ibu lihat anak-anak sudah khusyuk untuk berdoanya, berarti itu sudah menunjukkan bahwa anak-anak memang beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Yang kedua, terkait dengan sikap sosial. Bagaimana anak-anak bisa menunjukkan sikap sosial dalam pembelajaran hari ini. Ada yang tepuk tangan tadi, itu menunjukkan bahwa anak-anak sudah menunjukkan rasa simpati kepada teman yang mampu. Ya, kemudian nilai pengetahuan. Nilai pengetahuan diambil dari anak-anak bagaimana bisa menjawab pertanyaan, kemudian menjawab dari beberapa pertanyaan yang ada nantinya pada saat sesi diskusi maupun yang lainnya. Kemudian ada nilai keterampilan. Keterampilan di sini Ibu ambil adalah nilai bagaimana kalian bisa mempresentasikan dari tugas yang ada dalam LKPD nanti. Itu akan terlihat pada saat kalian mengkomunikasikan, menjawab dan bertanya. Ya. Untuk KKM itu sudah Ibu sampaikan minggu sebelumnya, yaitu minimal 65. Ibu percaya kalian pasti akan bisa mencapai nilai minimal itu. Pasti nilainya besar-besar. Ya. Oke, kita lanjut ke materi inti terkait dengan interaksi sosial. Dilihat dari gambar yang nampak pada slide yang ada di depan kalian. Sudah jelas? Jelas gambarnya? Jelas, Bu. Oke, jelas. Nah, ini adalah beberapa aktivitas yang kalian lakukan mulai dari baru bangun sampai saat ini. Ya. Ada yang berbicara dengan orang tuanya, ada yang menelpon menggunakan gadgetnya atau HP-nya, ada yang juga melakukan interaksi ke pasar. Tadi Pramesti bilangnya membayar kasir. Oke, pembayaran kasir. Mungkin kalau di kehidupan sehari-hari ada yang ke pasar untuk melakukan kegiatan belanja. Ya. Dari gambar ini adalah beberapa aktivitas terkait dengan interaksi. Lalu pertanyaannya, apakah interaksi sosial itu? Karena kalian tadinya pasti sudah tahu, sudah melaksanakan, sudah berkomunikasi dengan orang tua, dengan orang lain, ya, untuk melakukan sebuah interaksi. Lalu apa itu pengertian interaksi? Dayu. Oke, suaranya kurang dibesarkan ya. Mungkin Dewetut. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar manusia, baik itu individu antar individu antar kelompok, maupun kelompok antar kelompok. Oke, bagus sekali ya. Bagus Dewetut ya. Oke, tepuk tangan. Ya. Interaksi sosial itu hubungan timbal balik ya antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok dalam masyarakat. Nah, tentunya anak-anak harus mengingat kembali terkait dengan interaksi antar ruang dengan interaksi sosial. Apa sih yang membedakan antara interaksi sosial dengan interaksi dengan antar ruang? Apa perbedaannya? Yang bisa silahkan raise hand-nya atau langsung sebutkan. Oke, Pramesti.
Perbedaan dari interaksi sosial dan interaksi antar ruang adalah di interaksi antar ruang lebih ke interaksi antara wilayah satu dengan wilayah lainnya, sedangkan interaksi sosial lebih ke sesama individu ataupun kelompoknya, lebih ke orangnya. Terima kasih. Kalau interaksi sosial itu lebih menekankan kepada individu atau orangnya, manusianya, ya. Sedangkan interaksi antar ruang itu lebih menekankan pada hubungan dua wilayah atau lebih, ya. Oke, kita lihat. Memang antara interaksi sosial dengan interaksi antar ruang itu sama-sama hubungan timbal balik. Nah, kita menekankan pada interaksi sosial. Di mana manusia atau orang satu dengan orang kedua, antara orang pertama yaitu melakukan tindakan atau aksi. Nah, karena orang pertama melakukan aksi atau tindakan, tentunya orang kedua pasti akan memberikan tanggapan dan reaksi. Inilah yang dimaksud dengan hubungan timbal balik. Ya. Kalau tidak ada aksi atau tindakan, mungkin tidak ada namanya tanggapan atau reaksi. Kata kerennya respon. Ya. Nah, coba kalau misalnya ibu katanya seperti tadi, siapa yang punya cabai di rumah? Misalnya, kalian pasti akan menjawab, saya bu. Nah, itu menunjukkan sebuah tanggapan atau respon dari sebuah aksi tadi, ya. Itu yang dimaksud dengan hubungan timbal balik. Lalu dari gambar yang tertera tadi, ada yang sedang berbicara dengan orang tua, nah kemudian berkomunikasi dengan temannya. Nah, lalu apa yang bisa kalian lihat syarat dari interaksi sosial? Apa sih syaratnya? Oke, ya Dewa Tut. Jadi syarat-syarat dari interaksi sosial itu ada dua, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Iya, 100 untuk Dewa Tut, ya. Ya, dalam syarat interaksi sosial itu ada komunikasi dan ada kontak sosial, ya. Maksud dari dua kata ini, kontak sosial. Apa sih kontak sosial? Apakah berpegangan tangan? Apakah selohai, dada-dada, atau bertatap muka? Terjadinya interaksi antar muka gitu, secara face to face. Face to face, ada yang punya tanggapan lain? Apakah begini kontak sosial? Interaksi secara langsung. Secara langsung. Nah, oke, ya. Bertegur sapa adalah salah satu contoh komunikasi, ya, dengan cara bahasa verbal, ya, kata-kata, ya. Kemudian dengan non verbal, dengan tanpa kata-kata, yaitu atau sering disebut dengan bahasa isyarat. Misalnya, nah, tepuk tangan kemudian panggil dada, itu menunjukkan bahasa isyarat. Itu bisa juga dikatakan sebagai bentuk komunikasi. Yang penting orang lain yang kita ajak berkomunikasi dalam berinteraksi itu paham dengan bahasa yang kita gunakan, baik bahasa verbal maupun bahasa non verbal, ya. Bisa dipahami? Bisa. Dalam interaksi sosial itu bisa kita lihat, dilihat dari caranya. Ada dua. Ada yang tahu? Interaksi sosial berdasarkan caranya itu ada dua. Ada yang tahu? Oke, Nata. Interaksi sosial berdasarkan caranya itu dibagi menjadi langsung dan tidak langsung, Bu. Iya. Ada dua, langsung dan tidak langsung. Bagus ya Nata ya. Oke, yang selanjutnya, interaksi sosial berdasarkan sifatnya itu ada 3. Siapa yang tahu? Ada 3. Oke, Dewa Tut. Jadi sifat interaksi sosial itu sifat ya? Ya, sifat itu ada 3, yaitu Berdasarkan sifatnya. ya, itu individu antar individu, yang kedua individu antar kelompok, dan yang ketiga kelompok antar kelompok. Oke, bagus ya. Kita cek sekarang pada gambar ini. Gambar yang pertama. Nah, ini dilakukan berdasarkan caranya. Ini langsung atau tidak langsung? Tidak langsung. Tidak langsung. Kalau berdasarkan sifatnya, Individu dengan kelompok. individu dengan kelompok. Ya, bagus ya, Gayu. Gambar kedua. Individu dengan individu. Berdasarkan apanya?
sifat apa caranya? Sifatnya Bu. Sifatnya ya, individu dengan individu. Selanjutnya, ini langsung apa tidak langsung? Langsung. Langsung. Oke, sekarang Sari, coba cek gambar yang ketiga Sari. Berdasarkan caranya Sari. Berdasarkan caranya interaksi sosial secara langsung. Oke, kemudian sifatnya? Sifatnya interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Ya, 100 untuk semuanya ya, pintar-pintar anak-anakku. Kita lanjutkan anak-anak. Berarti anak-anak sampai sini sudah paham. Selanjutnya terkait dengan ciri. Ciri yang bisa dilihat dari gambar tadi. Apa sih ciri dari interaksi yang bisa dilihat, yang bisa diamati pada saat anak-anak berkomunikasi atau berinteraksi dengan yang lainnya? Apa yang bisa kita lihat? Oke, Nathan. Cara yang pertama. Yang melakukan interaksi itu lebih dari satu orang. Oke, lebih dari satu orang ya. Tidak mungkin kalau interaksi kita sendiri. Berarti itu bukan interaksi. Oke, Surya. Syarat yang kedua. Ada tujuan yang jelas. Ya, ada tujuan yang jelas. Kalau kalian mau ngomong dengan orang lain atau berbicara dengan orang lain, pasti ada tujuan yang ingin dicapai atau maksud yang ingin dicapai. Tiga. Siapa yang angkat tangan? Oke, Dewa. Terjadinya komunikasi dan kontak sosial. Ya, jelas. Dalam interaksi sosial pasti ada komunikasi dan kontak sosial, baik kontak secara langsung maupun tidak langsung. Ini adalah beberapa ciri yang sudah kalian sebutkan, ya. Nah, dari gambar ini ada gambar orang yang cuci tangan, jaga jarak, kemudian belajar lewat online dan mengantri di jalan. Apa yang bisa kalian amati dari kegiatan ini? Buatlah pertanyaan masing-masing kelompok. Kelompok 1, 1 pertanyaan, kelompok 2, 1 pertanyaan, kelompok 3, 1 pertanyaan. Silakan dibuat di kolom chat 1 pertanyaan itu, Ibu kasih waktu 1 menit untuk memikirkan pertanyaan terkait dengan gambar. Oke, ini ada Surya. Surya, apa saja perubahan yang terjadi terkait pandemi dalam hal interaksi sosial? Apa saja yang terjadi? Siapa yang bisa jawab? Oke, Dayu. Perubahan yang bisa terjadi itu dulunya kita bisa melakukan interaksi dengan bersentuhan maupun berpelukan, tapi sekarang kita harus berjaga jarak dan memakai masker. Terima kasih. Bagus sekali ya, 100 untuk Dayu. Mengapa pada saat sekarang tidak boleh berjabat tangan? Oke, Giri. Karena penyebaran COVID itu kan bisa melalui benda atau benda itu bersentuhan dengan tangan lalu tidak bercuci tangan. Oke, 85 untuk Giri. Kita lanjutkan ya. Itu adalah beberapa identifikasi permasalahan yang terkait dengan gambar. Selanjutnya, anak-anak bisa mendiskusikan permasalahan yang terjadi saat ini. Karena saat ini kita masih proses PPKM. Nah, ini dikerjakan secara kelompok ya. Kelompok yang pertama, karena kita bertujuh, kelompok pertama itu ada Nata, kelompok kemudian Dayu, kelompok 2 ada Surya, ada Sari, kelompok 3 ada Dewetut, ada Giri, ada Pramesti. Silakan anak-anak untuk mendiskusikan permasalahan yang terjadi saat ini yang sudah Ibu kirim ke lewat WA Group maupun Google Classroom. Silakan anak-anak diskusi lewat WA masing-masing untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada LKPD. Sudah dibaca-baca kemarin terkait dengan permasalahan hari ini? Sudah ya? Sudah. Ibu bacakan lagi sekali. Selama PPKM darurat diterapkan di Indonesia, banyak hal yang bisa dirasakan oleh kalangan masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah. Bali khususnya seakan-akan lumpuh tanpa ada aktivitas pariwisata.
Berbeda sekali saat masa sebelum COVID-19. Semua aktivitas interaksi sosial terjadi dalam bidang pariwisata, pendidikan, ekonomi berjalan lancar. Nah, melihat situasi ini di masa pandemi, jelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Untuk kelompok 1, itu akan membahas tentang pengaruh interaksi sosial di saat PPKM darurat terhadap aspek ekonomi. Yang kedua, kelompok 2 membahas interaksi sosial terhadap aspek sosialnya, ya, pengaruhnya. Kemudian yang ketiga, itu mempengaruhi interaksi sosial terhadap aspek budaya. Apa sih yang menjadi dampak dari PPKM darurat ini? Silakan anak-anak diskusi. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mendiskusikan. Selanjutnya, siapa yang presentasi, kemudian dilanjutkan dengan memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada kelompok yang presentasi. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Oke, silakan. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mendiskusikannya. Dayu, jangan lain-lain Dayu. Kalau ada yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan. Kelompok 2 jelas? Jelas, Bu. Jelas. Oke, kelompok 3 Jelas, Bu. jelas ya. Silahkan dijawab. Kalau ada yang sulit, boleh ditanyakan. Oke, sudah? Ada yang sudah selesai? Sudah. Oke, sudah. Kita kasih diundi. Undi ya. Mau diundi apa langsung? Boleh diundi, Bu. Oke, diundi. Ibu punya pulpen sebanyak ini, ya. Kita hitung kelompok 1 apa kelompok 2 yang akan dapat duluan. Kita hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Berarti kelompok 1 yang duluan. Oke. Harus siap ya, biar adil. Baik, Bu. Oke, silahkan kelompok 1 Ibu kasih kesempatan untuk presentasi. Baik, jadi kami dari kelompok 1 kami presentasikan tentang pengaruh interaksi sosial pada aspek ekonomi di masa PPKM. Tentunya di masa PPKM ini sangat berpengaruh kepada bidang ekonomi, yaitu dengan penurunan omset pendapatan masyarakat. Menurunnya akan berdampak kepada keuangan masyarakat juga, yang membuat masyarakat terutama kelas menengah ke bawah menjadi sulit gitu. Sekian, terima kasih. Ya. Kelompok 2 dan 3 silahkan memberikan tanggapan terkait dengan aspek ekonomi yang terjadi pada saat PPKM darurat. Oke, Rara atau Pramesti, silahkan. Jadi bagaimana menurut kalian bagaimana caranya menaikkan perekonomian bagi yang masyarakat yang terkena imbas dari pandemi ini? Terima kasih. Bisa ditangkap kelompok 1 pertanyaan dari Pramesti. Bisa, Bu. Oke, silahkan. Mau langsung dijawab, silahkan langsung dijawab. Ya, saya mau jawab. Jadi cara meningkatkannya, kita bisa melakukan perdagangan antar masyarakat tapi tetap mematuhi protokol kesehatan, atau kita bisa membuat bazar guna menarik turis atau pembeli turis yang masih ada di Bali, mungkin yang masih tidak bisa kembali ke wilayahnya. Kita bisa buat bazar sehingga turis-turis itu mau membeli produk-produk kita, dan kita bisa juga mempromosikan barang kita melalui online, seperti menjual lalapan gitu, kita foto lalu kita post di Instagram. Itu memungkinkan kita bisa meningkatkan omset penjualan kita. Terima kasih. Oke, bagus ya. Ada kelompok 2 terkait dengan aspek sosial. Baiklah, perkenalkan nama saya Surya. Saya ingin mempresentasikan pengaruh PPKM terhadap aspek sosial, di mana pengaruhnya yaitu sebagian masyarakat
takut melakukan interaksi sosial karena takut terkena paparan virus corona. Yang kedua, sebagian masyarakat cenderung terlalu terlena akan sosmed atau melakukan kegiatan permainan online dan jarang melakukan kegiatan sosial. Lalu yang ketiga, cenderung terjadinya diskriminasi untuk beberapa orang yang di tanda kutip dicap positif corona. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Untuk kelompok yang 1 dan kelompok 3, silahkan menyampaikan pertanyaan ke kelompok 2. Oke, silahkan Nata. Baik, jadi saya akan berikan tanggapan dari atas presentasinya dari kelompok 2. Kira-kira menurut kalian gimana sih caranya untuk menghilangkan diskriminasi kepada para orang yang kena derita COVID gitu? Masa udah kena penyakit didiskriminasi lagi kan? Kurang enak ya. Ya, kira-kira bagaimana? Saya ingin menjawab di mana untuk mengatasi diskriminasi tersebut kita perlu video-video pembelajaran. Lalu yang kedua, untuk orang-orang yang sadar akan hal tersebut, yang sudah sadar, yang sudah kalau diskriminasi itu tidak baik, kita bisa melakukan beberapa bantuan mungkin seperti sumbangan gitu untuk beberapa orang yang melakukan isolasi gitu di rumah. Jadi kayak kita selipkan gitu di pagarnya gitu makanan atau minuman atau banyak hal lain berbekalan, karena pada dasarnya orang-orang yang terkena paparan COVID kan dia diisolasi, jadi dia nggak bisa keluar rumah gitu. Oke, good job untukmu ya. Ya. Untuk menghindari diskriminasi ya, tentunya ada rasa empati tadi ya, rasa empati yang harus ditumbuhkan dari masing-masing individu. Bagaimana kita mencoba untuk menyadarkan masyarakat agar kita tidak menjauhi teman-teman yang terkena COVID. Tidak menjauhi bukan berarti kita harus mendekati dia, tidak. Tetapi bagaimana cara kita agar orang-orang itu tidak terasa dijauhi dengan cara memberikan bantuan. Nah, kita berikan bantuan secara sosial, memberikan sembako, apapun yang bisa diperlukan untuk kehidupan sehari-hari, sehingga bisa terbantu pada saat isoman, ya. Bagus sekali jawabannya, Surya. Oke, untuk hari ini, anak-anak, apa yang bisa disimpulkan dalam pembelajaran interaksi sosial? Jadi kesimpulan dari interaksi sosial ini, ciri-ciri dari interaksi sosial itu yang dibagi menjadi 3 bagian. Yaitu yang pertama, interaksi sosial itu dilakukan lebih dari 1 orang. Yang kedua itu interaksi sosial itu harus ada komunikasi dan kontak sosial. Dan yang ketiga yaitu maksud dan tujuan dari interaksi sosial tersebut. Terima kasih. Oke, kesimpulan yang pertama. Yang kedua, ada yang bisa menyampaikan? Oke, Dayu, silakan. Kesimpulan yang kedua yaitu interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Terima kasih. Yang terakhir, kesimpulan yang terakhir terkait dengan pengaruhnya. Pengaruh atau dampak yang dirasakan dalam interaksi sosial ya untuk masa pandemi sekarang terkait dengan aspek ekonomi, yaitu penurunan omset ya, kemudian sosial ya, terjadinya kontak sosial itu tidak secara langsung lebih banyak. Kemudian yang ketiga terkait dengan aspek budaya. Ingat, budaya yang muncul pada saat ini adalah budaya bersih, yaitu cuci tangan. Jangan sampai karena pandemi ini belum bisa berakhir. Kita tidak tahu pandemi ini berakhirnya kapan. Ini anak-anak jangan lupa jaga kesehatan, kemudian jaga jarak, jauhi kerumunan. Ingat kalau keluar memakai apa anak-anak? Penutup mulut? Pakai masker. Sampai dilupa. Lalu apa hikmah yang bisa diambil dalam pembelajaran interaksi sosial? Kan, Pramesti. Menurut saya hikmah yang dapat diambil, manusia itu menjadi lebih memiliki empati untuk mengerti situasi sekitar, terlebih dalam kondisi pandemi atau PPKM saat ini. Terima kasih. Oke, Surya. Hikmah yang bisa kita ambil di sini, memiliki pengalaman dalam menghadapi hal tersebut.
Terima kasih. Kita akan belajar dari pengalaman ya. Ini adalah pelajaran pengalaman yang sangat berharga untuk kalian ke depannya. Kuat dalam menghadapi permasalahan sesulit apapun, sehingga untuk ke depannya kita akan lebih berani dan waspada. Dan ingat anak-anak, dalam interaksi sosial ini kita harus lebih toleransi ya, lebih toleransi terhadap teman kita walaupun yang terkena dampak COVID. Ya. Oke anak-anak, Ibu ingin tahu dulu pembelajaran hari ini bagaimana? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan. Menambah wawasan, Bu. Ya, menambah wawasan, menggali informasi ya. Walaupun sederhana, Ibu harapkan ini bisa bermanfaat untuk anak-anak semua. Oke, ini ada beberapa instrumen penilaian. Ada 5 pertanyaan. Ibu ingin tahu apakah anak-anak sudah memahami semua materi yang sudah kita pelajari bersama. Nah, dibuat dalam kertas, kemudian foto, kirim ke WA Ibu. Baik, Bu. Bisa ya? Bisa dipahami ya? Bisa. Kita menyenangkan hari ini. Kita cukupkan sekian untuk pembelajaran interaksi sosial. Ibu minta bantuannya kepada Sari. Silahkan Sari. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan atau pembelajaran hari ini, mari kita lakukan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya Sari. Dan anak-anak tetap belajar, tetap semangat, belajar dari rumah, tetap semangat, jaga kesehatan agar tetap menjadi inspirasi bagi semua orang. Selamat siang. Ibu akhiri dengan para mesanti. Om Santi, Om Santi, 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 Om. Mengatasi diskriminasi. Bagikan video-video